Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Adik-adik apa kabar? Kita yel-yel dulu ya. Kalau saya teriakan kabbiru, tangannya kepal begini. Teriakan Allahu Akbar. Oke? Kabbiru, Allahu Akbar. Kabbiru, Allahu Akbar. Kabbiru, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya teriakkan Sumatera Utara, jauhnya apa? Horas Majua Jua. Sumatera Utara, Horas Majua Jua. Sumatera Utara, Horas Majua Jua. Sumatera Utara, Horas Majua Jua. Kalau saya teriakkan PKS, jawabnya apa? Wena tenan. PKS, wena tenan. PKS, wena tenan. PKS, wena tenan. PKS, wena tenan. Kalau saya teriakan nomor 3, jawabannya apa? Nomor 3, oh, Wana Medan. Nomor 3, Wana Medan. Nomor 3, nomor 3. Ini out of the box semua ini. Baik. Kalau begitu, saya ingin mulai orasi pada sore hari ini dalam waktu yang singkat ini. Walau sudah dicampur santan, mesti tetap diaduk merata. Kalau sudah sampai di kota Medan, malas hati balik ke Jakarta. Sudah lama daku berlari, mengejar ilmu, membina raga. Sudah lama daku mencari obat rindu si nomor 3. Satu lagi ya, supaya 3 ya. Kalau elang mulai bertandang, sayap dikepakkan bagai juara. Kalau memang ingin berjuang, mari putihkan Sumatera Utara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, Partai Keadilan Sejahtera adalah partai dakwah, di mana misi kita adalah misi dakwah. Sebelumnya kami sapa dulu Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Gatot Pujo Nugroho, kemudian juga Ketua DPW Sumatera Utara, Bapak Ustadz Hafiz LC, Ketua DSP Ustadz Yusuf Fahmi, berdiri Ustadz, dan juga Bapak Haji Irfan. Dan hadirin hadirat ini, kalau saya tanya yang dari Medan mana, coba angkat tangannya. Oh, Masya Allah. Nomor 3, nomor 3, Wana Medan. Nomor 3, Wana Medan. Nomor 3, Wana Medan. Nomor 3, Wana Medan. Hadir insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sebagai partai dakwah, saya teringat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW saat Hajjatul Wada. Dia berkata waktu itu kepada kaum muslimin yang jumlahnya kurang lebih 110.000 orang. Beliau berkata, ansitu wasma'u, diam kalian dan dengarkan saya bicara. Kata Rasulullah SAW, sami'tu khabar, karena sudah sampai kepadaku berita bahwa tahun depan umurku sudah tidak ada lagi. Kata Rasulullah SAW. Semua sahabat terdiam mendengarkan Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pedoman yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya,
manakala kalian berpedoman kepada dua pedoman tersebut, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnahku, kata beliau. Beliau bertanya kepada para sahabat, ala hal balaghtu, bukankah hal ini sudah kusampaikan? Kata sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan ya Allah, qad balagtu, aku sudah sampaikan. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, baru saja turun ayat surat Al-Maidah kepada diriku yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah kusempurnakan atas kalian agama kalian, telah kucukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridho Islamlah agama bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, ayat Allah Subhanahu wa taala harapan kepada kita semua, kepada kader-kader PKS, kepada kader-kader dakwah, kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berharap kepada kita, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Jadi Allah mengharapkan kita semua, umat Muhammad SAW, kepada bangsa Indonesia ini, yang ditugaskannya adalah dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan Al-Quran, wa dinil haq, dan agama yang benar, al-Islam. Untuk apa? Untuk dimenangkannya, untuk dizahirkannya, untuk diunggulkannya atas segala agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Allahu Akbar. Ayo dibantu, jangan kayak takziah. Terbogong. Takbir ya sekali-sekali ya. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, hadirin hadirat rahimakumullah, ini Allah sudah payungi kita dengan awannya. Luar biasa, subhanallah. Jadi itulah harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, saya nanti akan bangga di hari kiamat di padang mahsyar nanti, umatku yang terbanyak di antara umat-umat yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allah juga berjanji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, bahwa Allah akan memberikan kekuasaan, akan memberikan power, akan memberikan khilafah, akan memberikan kedudukan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum kalian. Mereka akan dikokohkan agamanya, akan dirubah dari ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Jadi yang diharapkan jadi pemimpin, yang dijanjikan akan mendapatkan kekuasaan di muka bumi, adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, walaupun dakwah yang dijalani oleh para rasul, para al-anbiya wal mursalin, termasuk juga oleh PKS, itu tidak berjalan mulus seperti itu. Banyak, kalau ulama mengatakan tulut tarik, jalannya panjang, thiqalul a'ba, bebannya berat, qillatur rijal, tidak banyak orang yang mendukung ini. Tapi kalau yang berleha-leha, yang berfoya-foya, yang penuh dengan maksiat, penuh dengan dangdutan, itu banyak pengikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih yang semangat gitu.
Kasih yang semangat takbir. Terbongong dia. Kasih takbir. Semangat! Semangat! Oke. Fitnah dan cobaan-cobaan akan selalu sebagai sebuah sunnatullah fi tariqid dakwah. Itu adalah ketetapan Allah sepanjang jalan dakwah ini. Fitnah-fitnah, konspirasi mereka lakukan terhadap gerakan dakwah, mulai dari para al-anbiya wal mursalin. Kita lihat Nabi Nuh dimusuhi oleh kaumnya. Hanya 7 orang pengikut Nabi Nuh, yang lain mendustai agama Islam waktu itu. Tapi Allah memenangkan Nabi Nuh alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bahkan sampai dibakar oleh Raja Namrud. Kita lihat Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan Nabi Yusuf, dan bahkan Rasulullah SAW diboikot 3 tahun lamanya di Syi'ib Abdul Muttalib. Kemudian dilempari dengan batu di kota Taif, diperangi 85 kali selama 9 tahun di periode Madinah. Luar biasa hadirin hadirat rahimakumullah. Dan kemudian itu juga terjadi sepanjang sejarah Islam, sepanjang tarikh Islam. Lihatlah bagaimana mereka berkonspirasi, bagaimana mereka melakukan fitnah terhadap Musa ibnu Nusair, terhadap Al-Fatih 1 dan Al-Fatih 2, terhadap Tariq bin Ziyad, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai hari ini bagaimana mereka berkonspirasi terhadap negeri-negeri Islam. Lihat apa yang mereka lakukan di Palestina, lihat apa yang mereka lakukan di Mesir. Mereka suruh orang ke demokrasi. Setelah orang maju ke demokrasi, kemudian mereka berangus demokrasi itu. Mereka penjarakan, mereka hukum mati 500 orang lebih sekarang di Mesir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat apa yang mereka kerjakan di Suriah ketika pasukan Bashar al-Assad membantai rakyatnya sendiri, tapi PBB tidak bertindak apa-apa. Kita lihat apa yang terjadi di Tunisia, apa yang terjadi di Libya, apa yang terjadi di Irak, apa yang terjadi di Afghanistan. Lihat pekerjaan mereka dan apa yang terjadi di negeri kita ini. Mereka ingin membungkam PKS, mereka ingin mematikan tunas-tunas muda dari dakwah Islamiyah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan iklan-iklan televisi mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan survei-survei yang bohong belaka itu. Tapi Allah ingin menyempurnakan cahayanya, meskipun orang-orang kufar itu tidak menyukainya. Takbir! Dan Allahu Akbar, Allah memberikan kemenangan kepada PKS. Allah berikan kita kemenangan di Jawa Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawa Barat dengan 44 juta penduduk terpadat di Indonesia, Allah menangkan gubernurnya dari PKS. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak cukup nikmat Allah itu yang kita rasakan, kemudian Allah menangkan kita di Sumatera Utara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menangkan dakwah dengan menempatkan Bapak Gatot Pujo Nugroho sebagai gubernur Sumatera Utara. Allah menangkan kita di kota Bandung, Allah menangkan kita di kota Padang, Allah menangkan kita di Maluku Utara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah menangkan kita di Sumatera Barat dan provinsi dan kota kabupaten lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat makar kepada Allah, tapi Allah juga membuat makarnya, membuat perencanaannya, dan selalu makar Allah selalu menang, selalu unggul, selalu dominan, dan tidak pernah terkalahkan. Hadirin hadirat kader-kader PKS,
para simpatisan yang saya hormati sekalian, kita lihat bagaimana di sini kalau mereka mencoba-coba untuk memadamkan cahaya Allah, justru Allah buka sebaliknya. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh telah berlaku sunnah Allah atas orang-orang sebelum kalian, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini dan saksikanlah bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang mendustakan agama ini. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tetap yakin, kader-kader sekalian, para simpatisan tetap yakin, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan akan dikokohkan kedudukan kalian, gak usah ragu. Banyak rumput di sekitar Dahlia, gak usah ribut, ini cuma masalah dunia. Allahu Akbar. Syamsul Arifin membeli beras diantar ke rumah Datuk. Para hadirin sungguhlah cerdas, kecuali kalau sudah mengantuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh sebab itu kader-kader PKS, simpatisan PKS, hendaklah kita tetap istiqomah di jalan dakwah ini. Setuju? Kita tetap istiqomah. Dakwah makna kita adalah islah. Islah maknanya mereformasi negeri ini. How to reform this nation. Bagaimana memperbaiki negeri ini. Kita harus tetap istiqomah. Kita jangan sampai kendor dengan tudingan-tudingan, karena kita adalah pejuang-pejuang dakwah. Para putra-putri tarbiyah harus bangga. Kalian, kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan misi perubahan, misi pelayanan, misi penyelamatan. Apapun yang terjadi, kami tetap melayani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kita sudah buktikan di mana saja. Dan kita bekerja dengan cinta, kita bekerja dengan kerja, kita bekerja dengan harmoni. Karena bagi kita adalah karena kita mencintai negeri ini, karena kita mencintai bangsa ini, karena kita mencintai orang Sumatera Utara ini, karena kita mencintai umat ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, apakah kita bercucuran keringat, air mata, bahkan perjuangan bagi kita tidak persoalan. Karena kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan kita sendiri, bukan untuk kebanggaan kita sendiri. Kita berjuang adalah untuk li'ilai kalimatillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk meninggikan kalimat Allah. Kita berjuang adalah agar warga Sumatera Utara lebih sejahtera. Allahu Akbar. Agar bangsa ini berbangga, bukan bangga di diri kita sendiri. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi kita, memang karena kita mencintai kerja dakwah ini. Al-Bushiri pernah berkata, wal hubbu ya'taridu alladatu bil alam. Dan cinta menghilangkan segala rasa sakit. Makanya yang masih bujangan nikah nih. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian kita harus tetap optimis terhadap masa depan kita. Mengapa kita optimis? Karena Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh, kita harus jadi petarung. Jadi apa Bapak Ibu? Petarung adalah seseorang yang dipukul dia jatuh, dia bangkit kembali dan dia melawan kembali. Allahu Akbar. Dan PKS sudah dipukul, sudah dihantam badai kemarin, dan PKS sekarang bangkit kembali. Allahu Akbar. PKS melawan kembali. Karena PKS adalah petarung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Badai PKS telah berlalu. Tunjukkan izzah kita, kebanggaan kita. Walillahil izzah, walil rasuli, walil mu'minin. Hanya bagi Allah kemuliaan itu, bagi Rasul dan bagi orang-orang yang beriman. Kita adalah para pejuang-pejuang dakwah. Kita adalah para petarung, dan kita mewarisi darah dan jantung dari para pejuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tandang ke gelanggang walau seorang.
Walaupun kita sendirian di kampung, di desa, datangi mereka. Datangi mereka yang di lorong-lorong, di gunung-gunung. Datangi mereka yang ada di desa-desa, di lingkungan-lingkungan masing-masing, di pajak-pajak, semuanya datangi mereka. Sampaikan bahwa ini perjuangan kita, perjuangan untuk masyarakat Sumut khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita, dan kita ingin membuat bangsa ini lebih maju, bangga, setara dengan bangsa-bangsa lain, tidak dilecehkan, tidak dijadikan pembantu di negeri orang, tidak disiram air panas, tidak disetrika, tidak dipukuli, tidak diperkosa, tidak dihukum pancung di negeri orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, khususnya para pemuda PKS dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, marilah kita sampaikan pesan ini secara berantai kepada penduduk Kota Medan, kepada penduduk masyarakat Sumatera Utara, kepada bangsa Indonesia ini, karena inilah perjuangan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.